Jadi topik yang saya ambil yaitu perancangan urban greening berbasis simulasi CFD, pendekatan ilmiah untuk kota berkelanjutan. Jadi memang topik saya terkait penelitian itu banyak membahas terkait urban greening, Bapak Ibu. Nah, topik urban greening itu ketika saya bawa ke Jepang waktu itu dalam penyusunan S3 saya itu mengalami atau menghadapi penolakan dari profesor saya di beberapa kali kesempatan. Karena mungkin topik urban greening itu tidak cukup relate dengan keadaan di negara-negara maju seperti di Jepang. Kemudian beliau promotor saya atau supervisor saya itu berasal dari China dan itu juga tidak terlalu relate dengan kondisi di China sehingga topik urban greening itu mengalami penolakan di beberapa kesempatan di awal-awal bulan saya masuk studi S3 itu selalu dipertanyakan kenapa mengambil topik urban greening. Setelah dijelaskan pentingnya urban greening di Indonesia khususnya dan kondisinya di Indonesia yang kita masih belum mencapai minimal persentase yang ditetapkan oleh pemerintah, apalagi memaksimalkan fungsinya. Jadi dengan dasar itu akhirnya saya fokus dan diterima untuk meneliti terkait urban greening ini. Jadi memang awalnya kenapa saya ingin meneliti terkait urban greening ini kembali kepada konsep sustainable city di mana kita biasanya memang berbasis pada SDGs dan SDGs yang kita tahu bersama ada 17 goals yang akan dicapai di seluruh dunia dan goals ke-11 itu adalah sustainable cities and community di mana di dalam goals ini terdapat salah satu target yang menyatakan bahwa pada tahun 2030 kota atau kawasan perkotaan itu wajib atau perlu menyediakan akses universal ke ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Nah, kata-kata aman di sini itu mengarah pada berbagai aspek. Jadi, bisa aman secara fisik, di mana lokasi ruang terbuka hijau tersebut atau ruang publik itu adalah tidak rawan, jauh dari kriminalitas dan kecelakaan. Selanjutnya, aman dilihat dari aspek sosial, Bapak Ibu, di mana kita bisa merasakan ruang tersebut nyaman, tidak intimidatif, tidak tersekat antara laki-laki dan perempuan, yang kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terpenting yaitu aman secara lingkungan. Aman secara lingkungan ini erat kaitannya dengan fungsi ekologis yang harus tetap terjaga, di mana lokasi itu harus jauh dari kata tercemar, bisa mengatasi banjir, tidak panas ekstrim, dan lain sebagainya. Sehingga target inilah yang menjadi dasar kenapa saya fokus penelitian saya terkait urban greening karena di Indonesia kata-kata aman ini masih perlu diteliti lebih jauh, khususnya aman secara lingkungan, fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau itu sendiri. Nah, kenapa permasalahan urban greening ini masih menjadi permasalahan em, di dunia, salah satunya di negara-negara berkembang, karena memang setiap perkotaan itu menghadapi tantangan masing-masing. Dan secara umum, tantangan perkotaan yang dihadapi di setiap kota di seluruh dunia itu sama seperti yang dijelaskan oleh Prof. Pindo bahwa populasi atau urbanisasi tadi ya, populasi yang semakin meningkat. Jadi ini saya mengambil data ini dari sama ya tadi dari PBB United Nation di mana populasi pada tahun 2022, ini data terakhir saya dapatkan 2023 dengan data dasarnya 2022, populasi telah mencapai 8 miliar di seluruh dunia. Padahal jika kita lihat, memang pertumbuhan dari penduduk ini mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 0,8% karena
wabah COVID. Tetapi secara total ini masih sangat tinggi. Dan jika kita lihat dari persentasenya, 5 dari 6 orang itu memang memilih untuk tinggal di negara berkembang. Ini sebenarnya bukan memilih, lebih kepada karena negara berkembang itu biasanya banyak jumlah penduduknya, belum bisa mengatur perkembangan penduduk, sehingga memang 5 dari 6 orang-orang itu tercatat berada di negara berkembang. Dari 5 tersebut, di setiap kota, di setiap negara, 57% populasi itu lebih memilih tinggal di perkotaan. Sehingga dengan data ini memang kepadatan perkotaan itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan pedesaan. Padahal luasan perkotaan itu tentunya jauh lebih kecil dibanding wilayah pedesaan. Tetapi separuh dari populasi itu memilih tinggal di perkotaan. Maka dari data ini banyak sekali penelitian-penelitian terdahulu. Ini saya mengambil data dari penelitian Piraca dan Chowdhury, di mana penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 3 poin besar yang ditemukan permasalahan di perkotaan. Yang pertama terkait urban air pollution, yang kedua urban heat island, dan human health. Jadi ini adalah 3 permasalahan utama yang banyak atau sering ditemukan di perkotaan. Selain itu, data dari PBB juga menyebutkan bahwa di bukunya atau di reportnya, jadi PBB itu selalu mengeluarkan report tiap tahun di 2024 untuk UN Habitat yang tadi juga disitasi oleh Prof. Pindo. Di 2024 mereka mengeluarkan report terkait Cities and Climate Action, di mana memang permasalahan climate ini menjadi permasalahan utama di perkotaan yang menyebabkan 3 hal, terdapat 3 poin permasalahan besar yang sering ditemukan di perkotaan. Yang pertama, munculnya suhu ekstrim, atau terkadang banyak sekali kawasan-kawasan perkotaan yang mulai menghadapi fenomena UHI atau Urban Heat Island. Kemudian adanya resiko bencana dan kerentanan. Ini permasalahan ini pun sering terjadi di Indonesia. Perkotaan-perkotaan sudah mulai rawan terhadap bencana. Itu pun yang terjadi di Kota Malang di tahun ini juga sudah sering terjadi banjir, meskipun kadang pemerintah mengelak itu bukan banjir karena dalam beberapa menit gitu ya, itu sudah surut. Tetapi ketika hujan itu terjadi, kita bisa menemukan genangan di mana-mana yang ketinggiannya sudah setengah badan dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang lain yaitu kesenjangan hijau dan infrastruktur hijau. Nah, ini yang menjadi fokus saya terkait kesenjangan hijau dan infrastruktur hijau. Kenapa saya ingin sekali meneliti terkait urban greening? Karena urban greening ini sekarang kita bisa lihat sebagai salah satu infrastruktur ekologis di sebuah perkotaan. Jadi, kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di perkotaan saat ini, itu kota itu sepertinya menjadi sumber masalah. Tetapi kota itu sebenarnya tidak hanya bagian dari masalah, tetapi sebenarnya juga bisa memberikan solusi. Nah, di PBB itu sendiri sudah menyebutkan bahwa ini adalah sitasi yang saya ambil secara langsung, yaitu cities that invest in green and ecological infrastructure today will be more resilient, healthier, and more equitable in the future. Jadi kalau kita lihat ungkapan yang disebutkan oleh PBB, memang urban greening adalah fondasi dari sebuah kota berkelanjutan. Jadi bukan hanya pelengkap pembangunan. Berarti dalam sebuah perencanaan dan perancangan urban greening itu harus didasari oleh aspek-aspek keberlanjutan tersebut. Nah, ini saya juga memberikan pernyataan bahwa urban greening sebagai infrastruktur ekologis itu merupakan solusi berbasis alam untuk adaptasi iklim, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial perkotaan.
Nah, saat ini sebenarnya kalau kita bisa melihat di Google Scholar seperti itu ya Bapak Ibu, atau di platform penelitian lainnya, sebenarnya penelitian terkait urban greening itu banyak sekali. Banyak sekali penelitian terkait urban greening. Nah, di mana keterbaruan dari penelitian yang saya lakukan saat ini, yang saya fokus mulai dari ketika tahun 2018 saya S3, sehingga mulai dari situ kenapa fokus terhadap penelitian ini, karena saat ini dalam prakteknya, baik itu di perencanaan atau perancangan kota, urban greening ini masih dirancang itu secara normatif berdasarkan standar. Kita punya peraturan RTH di Indonesia, kemudian berdasarkan standar minimal luasan, persentase, misalkan untuk taman kota persentase vegetasinya sekian, yang bisa dilakukan perkerasan sekian, kemudian untuk taman kecamatan, misalkan untuk rimba kota. Nah, itu sebenarnya di Indonesia sudah punya banyak standarnya. Tetapi saat ini perancangan-perancangan itu memang sangat normatif berdasarkan standar, luasan, vegetasi, jumlah vegetasi, persentase gitu ya. Kemudian tentunya banyak yang mementingkan nilai estetika, tetapi fungsi ekologisnya ini seringkali dikesampingkan. Bagaimana kita bisa mengetahui? Nah, nanti saya akan munculkah beberapa penelitian saya terkait fungsi ekologis ini. Jadi, pendekatan yang lebih ilmiah itu sebenarnya juga dipentingkan, diperlukan dalam sebuah rancangan urban greening agar fungsinya itu juga bisa maksimal, bukan hanya estetika, bukan hanya persentase secara standar terpenuhi, tetapi fungsi ekologisnya memang juga bisa dipenuhi. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan menyediakan ruang terbuka hijau itu sudah dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan? Jadi, karena adanya aturan 30% RTH harus terpenuhi di kawasan perkotaan, 20% RTH publik, seperti itu ya Bapak Ibu, yang tentunya ini sudah banyak dikejar oleh pemerintah kota, 10% adalah RTH private. Jikalau itu sudah terpenuhi atau mendekati persentase itu, apakah itu bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan? Nah, ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Karena memang saya juga sering terlibat di dalam beberapa kajian RTH, kemudian permukiman, ataupun kajian tata ruang. Memang di setiap kota itu banyak yang masih mengejar persentase itu. Nah, padahal secara ilmiah seperti itu, banyak penelitian yang sudah membuktikan tidak semua ruang terbuka hijau yang tersedia itu memiliki fungsi ekologis yang maksimal. Maka perancangan urban greening itu sangat penting dalam aspek ini untuk mencapai fungsi ekologis. Ini saya sebenarnya banyak penelitian yang bisa kita citasi yang menyebutkan bahwa dalam perancangan urban design, urban greening itu bukan hanya luasan yang perlu diperhatikan, tetapi misalkan terhadap konfigurasinya, desainnya, tata letak pohonnya, dan lain sebagainya itu mempengaruhi kualitas lingkungan. Karena penelitian-penelitian yang sudah dilakukan seperti dari Grom and Rack 2010, Sip and Benz, Jian dan Brantley Hagler itu menunjukkan bahwa keberadaan pohon di sebuah ruang publik itu ada yang bisa memperbaiki kualitas lingkungan, tapi ternyata ada yang bisa memperburuk. Kok bisa ya sebuah pohon itu bisa memperburuk kualitas lingkungan? Nah, inilah yang mulai saya teliti. Memang apakah benar pohon itu bisa memperburuk kualitas lingkungan? Maka saya mulai melakukan pendekatan yang bisa mengkaji itu. Kalau kita secara konvensional saat ini kita melakukan pengukuran, kemudian kita
menampilkan secara bagan dari hasil pengukuran tersebut dan lain sebagainya. Kita hanya bisa menilai kondisi yang saat ini, Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa melihat kondisi yang akan datang atau dengan berbagai alternatif desain lainnya. Sehingga dari situ saya berpikir apa yang salah satu tools yang bisa saya gunakan adalah CFD atau Computational Fluid Dynamics. Kenapa CFD saya gunakan? Karena simulasi CFD ini memungkinkan untuk kita bisa membaca fenomena yang sulit diamati secara langsung di lingkungan perkotaan. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, kita hanya melihat sebaran di titik-titik sampel tersebut. Tapi bagaimana secara keseluruhan, gambarannya bagaimana, kita akan susah memahami kondisi kualitas lingkungannya. Kita hanya melihat angkanya dari hasil pengukuran dan lain sebagainya. CFD ini memang simulasi yang berbasis metode simulasi numerik, numerical statistical, yang dasarnya menggunakan komputer untuk menganalisis perilaku aliran fluida, perpindahan panas, atau fenomena terkait lainnya. Dan inilah yang saya gunakan untuk melihat fenomena-fenomena itu. Ini beberapa penelitian yang sudah publish dan saya akan sharing di kesempatan ini. Yang pertama yaitu pengaruh dari penanaman pohon terhadap polusi udara. Jadi kualitas lingkungan yang saya lihat pertama adalah kualitas terhadap udara. Nah, tadi saya sempat menyinggung, ternyata ada penelitian yang menyatakan bahwa pohon itu bisa meningkatkan kualitas lingkungan atau ternyata juga bisa menurunkan. Nah, di situ saya membuktikan kembali di penelitian ini, jadi tidak serta-merta saya mensitasi dari penelitian tersebut. Jadi karena metodenya berbeda seperti itu, metode mereka ada yang pengukuran, ada yang simulasi tapi membuat alat. Jadi bukan menggunakan komputer seperti itu. Jadi saya mengkaji ulang, meneliti ulang untuk membuktikan apakah memang benar pohon itu tidak sepenuhnya meningkatkan kualitas udara. Saya mengambil studi kasus di kota Surabaya. Di Surabaya di Jalan Panglima Sudirman tidak terlalu panjang yang saya ambil lokasinya. Kemudian saya simulasikan. Jadi kenapa saya memilih Jalan Panglima Sudirman? Karena di sini memang kawasan perkantoran. Kemudian kepadatannya cukup tinggi, sehingga polusi yang dikeluarkan atau yang ada di kawasan ini cukup tinggi. Maka lokasi ini saya jadikan sampel pertama untuk membuktikan apakah benar pohon itu efektif atau malah menurunkan kualitas udara. Nah, sifat dari polusi itu pasti akan bergerak fluida sehingga ini cocok untuk digunakan CFD dalam simulasinya. Di sini saya mengambil em, koridor jalan untuk melihat apakah pohon-pohon yang ditanam di pinggir pedestrian way itu bisa membantu pedestrian atau pejalan kaki yang jalan itu menikmati udara yang segar. Karena bayangan kita, pohon yang ditanam di pinggir pedestrian itu diharapkan memiliki fungsi ekologis yang tinggi, misalkan peneduh seperti itu yang Bapak Ibu, kemudian menurunkan polusi udara dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya teliti, tapi hanya pada fokus CO2. Karena polusi itu unsurnya banyak sekali ya. Jadi kita kalau melakukan penelitian ini menggunakan CFD harus melakukan beberapa simulasi. Jadi yang saya fokuskan waktu itu adalah hanya CO2. CO2, kenapa CO2? Lagi-lagi CO2 salah satu polutan terbesar yang cukup berbahaya untuk kesehatan, pembentuk polusi yang paling besar juga, dan paling besar dikeluarkan oleh transportasi. Nah, dari hasil analisis itu saya simulasikan lokasi yang ada pohonnya sama yang tidak ada pohonnya. Tentu yang ada pohonnya, polusi itu nilainya rendah di pedestrian. Maka otomatis bisa disimpulkan bahwa
pedestrian yang ditanami pohon itu lebih bisa menurunkan polusi udara atau kadar CO2. Tetapi kalau kita lihat dari posisi pohon tersebut, karena di sini dari seperti yang saya jelaskan tadi bahwa CFD ini bisa melihat fenomena yang susah kita lihat kalau melakukan pengukuran, kita bisa melihat pergerakan di seluruh lokasi. Sehingga saya melihat di beberapa titik, ternyata ada lokasi titik-titik yang memang kalau kita dibandingkan dengan lokasi yang tanpa pohon, itu rendah. Tapi saya juga menemukan lokasi lain ternyata jauh lebih tinggi dengan lokasi yang tanpa pohon. Jadi ada dua temuan yang berbeda, lokasi titik-titik yang memang polusinya rendah dan polusinya tinggi karena adanya pohon. Nah, maka dapat disimpulkan berarti bukan hanya menanam pohon yang bisa menurunkan kualitas lingkungan, tetapi ada faktor lain. Misalkan pola penanaman pohonnya atau jenis bentuk pohon dan jenisnya sehingga ruang terbuka itu bukan hanya berhenti di kita menanam pohon, tetapi bagaimana kita meletakkan atau mendesain sebuah ruang publik tersebut. Maka selanjutnya karena ini masih di koridor jalan, saya melanjutkan penelitian untuk melihat sebenarnya posisi pohon yang seperti apa yang paling efektif dalam menurunkan suhu udara atau membuat paling nyaman pejalan kaki lewat di pedestrian. Penelitian selanjutnya saya melihat posisi itu di mana ada dasarnya bahwa ternyata posisi penanaman pohon itu di beberapa penelitian sudah diteliti bisa ditanam di double rows atau di one row itu ada di tengah, di kanan atau hanya di kiri saja. Nah, itu saya cari lokasinya di kota Surabaya. Apakah memang benar ada yang ditanam seperti itu? Ternyata semua teori ini ada. Saya ambil di lokasi-lokasi yang berbeda, Bapak Ibu. Ada di jalan yang tadi, ada jalan beda, tapi semuanya di kota Surabaya. Kemudian saya simulasikan lokasi posisi pohon tersebut sehingga ditemukan sebarannya. Saya lihat bagaimana sebaran ketika tingginya sesuai standar manusia secara umum 1,8 meter, di mana itu adalah ketinggian yang bisa dirasakan oleh pedestrian rata-rata, meskipun tingginya orang Indonesia banyak yang tidak nyampe 1,8 meter ya Bapak Ibu, termasuk saya. Tapi kita menggunakan standar 1,8 meter. Kemudian saya juga melihat sebarannya di ketinggian-ketinggian lainnya. Dan akhirnya didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan persebaran di beberapa penanaman pohon. Jadi yang kita bisa melihat di first skenario ini yang pohonnya di tengah, kemudian yang skenario kedua itu di kanan kiri, tapi ada di batas antara pedestrian dan di jalan. Nah, yang 3 skenario sama di kanan kiri, tapi dia ada di tengah-tengah. Kemudian yang 4 skenario, ini yang skenario keempat yang jalan dan pedestrian, batasnya itu ditanami pohon. Kalau yang skenario kedua, antara batas bangunan dengan pedestrian. Ternyata yang paling efektif untuk menurunkan CO2 itu ada di skenario keempat, di mana pohon itu harusnya ditanam di batas antara jalan dan pedestrian. Kemudian tuh tidak cukup dari situ, saya melanjutkan ke penelitian lainnya. Ini setiap penelitian sudah terbit di jurnal Scopus, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin mendownload dengan judul yang sama. Jadi saya melanjutkan ke penelitian selanjutnya, yaitu berarti yang paling efektif saya telah menemukan bahwa nanamnya itu harus diletakkan di batas jalan dengan pedestrian. Tapi bagaimana cara penanamannya? Maka saya melakukan penelitian lagi bahwa ternyata ada banyak pola penanaman atau pattern, tree planting patternnya, pola penanaman pohonnya. Kemudian teori yang di atas ini saya menggunakan teori ini ada beberapa penanaman yang didasarkan oleh
volume, jadi CF itu volume dari kanopinya. Sehingga ada 8 skenario ditanam. Ini kosong skenario satu, yang ini full ditanam. Kemudian ini one by one, jadi satu by spasi satu, kemudian ada yang dua spasi dua, tiga spasi tiga. Kemudian ada juga yang sebelah kiri ini teori lain terkait polanya. Ada yang square, hetero, double, triangle. Nah, itu semua saya buat simulasinya. Saya jadikan model, kemudian dengan dasar posisinya harus di posisi yang tadi, batas itu, kemudian dengan pola-pola yang ada teori tersebut, berdasarkan teori tersebut. Kemudian disimulasikan, dilihat setiap ketinggiannya, dan didapatkan bahwa ternyata yang banyak ditemukan di Indonesia khususnya, meskipun tidak 100% mirip ya Bapak Ibu ya, di sini pattern A itu kan polanya satu-satu, tapi lurus, nggak ada jeda. Padahal kan realitanya ada jeda, di mana ada spasi di mana itu tempat masuknya kendaraan untuk ke mana, ke gedung gitu ya. Tapi ini asumsinya tidak ada untuk melihat fenomena tersebut. Sehingga didapatkan bahwa ternyata pola yang ditanam satu, dikasih jarak itu em, pola yang paling tidak bisa meningkatkan kualitas udara. Berarti polusi yang ada di pedestriannya itu tinggi. Maka para pejalan kaki mendapatkan paparan CO2-nya itu sangat tinggi. Dan yang pola yang paling efektif untuk mengurangi polusi udara di pedestrian itu adalah pattern B, di mana pohon itu ditanamnya harus dua, dua spasi, dua spasi, dua. Nah, itu yang saya hasilkan dari penelitian ini dengan beberapa asumsi tentunya. Kemudian setelah itu saya melanjutkan, ini juga sudah terbit di Scopus. Sebenarnya ukuran apa, bentuk pohon seperti apa yang paling efektif ditanam di pedestrian itu. Jadi satu topik saya bisa menghasilkan empat empat Scopus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya menggunakan dasar di Indonesia itu kita punya peraturan Permen PU dan Perumahan Rakyat gitu nomor 5 PRT 2012 tentang pedoman penanaman pohon pada sistem jaringan jalan. Di situ sudah disebutkan beberapa jenis pohon yang bisa ditanam di pedestrian. Ada yang bentuknya rounded, bulat seperti itu, umbrella seperti payung, oval, conical itu seperti kerucut, kemudian kolumnar. Jadi ada 5 bentuk pohon, dan kalau dilihat di permennya itu sudah disebutkan yang bulat itu pohon apa saja. Tapi di sini karena kita bukan orang biologi gitu ya, saya bukan yang benar-benar paham terkait jenis pohonnya, lebih kepada sebenarnya bentuk kanopi apa yang paling cocok ditanam di pinggir pohon tersebut. Saya melakukan simulasi lagi dengan menggunakan beberapa pola itu. Kenapa bentukannya menjadi seperti ini? Ini merubah bentuk ya karena memang di CFD itu tidak bisa menggunakan pohon dengan bentukan yang tidak solid, karena itu akan mengganggu proses numerikal yang dihitung di CFD. Jadi memang harus disederhanakan menjadi bentukan yang solid. Sehingga ini adalah em, asumsi bentuk dari masing-masing pohon tersebut tanpa mengurangi esensinya. Dan kita juga menggunakan asumsi-asumsi diameternya, ketinggiannya yang harus sama supaya bisa dibandingkan apple to apple. Kemudian didapatkan hasil dari penelitian ini yang paling efektif dalam menurunkan polusi itu adalah tajuk pohon oval, kolumnar, dan kerucut. Ini adalah yang paling efektif. Jadi kalau ditanya jenis pohonnya apa, monggo nanti bisa dicek di permen tadi. Yang oval itu sebenarnya pohon jenisnya apa saja, kolumnar itu apa, dan kerucut apa. Nah, yang em, paling tidak efektif itu adalah bentuknya yang em, rounded tadi, yang bulat tadi dengan
mana konikal. Jadi itu yang tidak efektif. Ini saya melakukan simulasi dari berbagai sudut arah angin. Jadi ada yang arah anginnya dari utara, selatan, dan lain sebagainya itu disimulasikan semua. Nah, kemudian saya mulai melakukan perpindahan penelitian ke fungsi ekologis lainnya. Jadi tadi terkait polusi udara, kemudian saya mencoba melakukan perubahan terkait fungsi ekologis apa yang bisa saya lihat fenomenanya menggunakan simulasi CFD, yaitu terkait suhu udara. Jadi ini baru saja selesai dan terbit di tahun 2024 kemarin dari hasil hibah. Jadi ini melihat fenomena perubahan suhu yang ada di kawasan alun-alun Kota Malang. Jadi, em, apakah benar suhu itu tentunya benar, tapi seberapa besar? Jadi saya ingin mencari seberapa besar efektifnya jika sebuah ruang publik itu ditanami pohon dan tidak ditanami pohon. Kemudian apakah rata sebaran suhu ini di area ini? Karena kalau kita lihat jenis dan bentuk pohon penataannya juga beda. Nah, itu yang saya cari di penelitian ini dan ini juga sudah terbit di awal tahun. Ini adalah hasilnya seberapa perbandingan tentunya yang ada pohonnya itu lebih rendah. Kemudian besaran dari suhu yang bisa diturunkan dengan adanya pohon itu sebesar 1,6 derajat Celcius. Tetapi kalau kita lihat per titik itu memang ada beberapa bagian yang tidak terlalu signifikan karena tergantung dari jenis dan bentuk pohonnya. Kemudian dari sini, sesuai dengan judul tadi, ada perancangan urban greening. Selanjutnya apa peran dari penggunaan CFD ini dalam proses perancangan urban greening? Kalau penelitian-penelitian yang saya sudah lakukan tadi dari 5 yang sudah dilakukan itu memang hanya masih melihat sebuah fenomena, menemukan pola penanaman pohon yang baik dan lain sebagainya. Tapi bagaimana em, pengaruh atau peran untuk sebuah perancangan kawasan khususnya urban greening tersebut. Nah, di sini saya melihat bahwa CFD itu tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi pasca desain, tetapi juga bisa menjadi bagian dari proses perancangan, di mana kita bisa mensimulasikan dengan membandingkan berbagai skenario dari sebuah desain urban greening. Jadi, kelebihan dari menggunakan simulasi itu tentunya kita bisa memprediksi apa yang bisa terjadi dengan keadaan yang berbeda, bisa memprediksi future plan yang sudah ditentukan tersebut. Nah, ini kita lakukan di penelitian selanjutnya. Penelitian yang dilakukan di tahun ini kolaborasi di lab dengan judul model intervensi simulasi urban heat island. Wah, ini campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini nanti saya perbaiki Bapak Ibu. Intinya adalah model intervensi dari buffer zone terhadap UHI atau Urban Heat Island di kawasan Kayu Tangan. Jadi kalau di sini lokasi studinya saya ambil di kita. Jadi ini kelompok kita ambil di Kayu Tangan, di mana Kayu Tangan itu sudah belum ditetapkan tapi dikenal sebagai kawasan heritage dengan kondisi yang ternyata kondisi em, land surface temperaturnya atau suhu permukaannya itu sangat tinggi. Padahal kalau kita lihat ke belakang itu ada potensi buffer zone yang bisa dikembangkan. Buffer zone itu di daerah sini Bapak Ibu yang kita tentukan sebagai buffer zone adalah kawasan blue space atau sungai. Jadi di sini kayu tangannya cukup padat, diukur, kita melakukan pengukuran langsung, land surface temperaturnya cukup tinggi, kemudian kita juga melihat temperaturnya melalui Landsat 8 kita tampilkan menggunakan GIS itu juga cukup tinggi padahal di belakang ada buffer zone yang bisa kita maksimalkan. Nah, kita melihat peran buffer zone ini. Bagaimana sih keefektifan kalau kita memanfaatkan buffer zone? Tapi di sini bukan desainnya harus mutlak seperti itu. Ini hanya melihat em,
ketika mendesain dengan berbagai alternatif, sebenarnya yang paling efektif seperti apa? Jadi, Soalnya ini gini Bu, adalah kondisi, nggih, kurang waktunya berapa menit? 5 menit. Oh iya, sudah selesai di sini. Jadi, ini adalah kondisi existing Bapak Ibu yang ada di kayu tangan, LST atau land surface temperature itu sendiri, sebarannya cukup tinggi panasnya 34, 33, dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan pengukuran suhu di kawasan buffer zone-nya juga di daerah yang dekat dengan sungai. Ini juga cukup tinggi karena yang rendah suhunya itu memang yang ada di sempadan sungainya, tapi kalau di kawasan perkampungannya itu sudah cukup tinggi. Kemudian kita memberikan alternatif desain. Nah, ini yang saya sebutkan peran menggunakan simulasi CFD dalam menentukan alternatif desain yang tepat. Jadi di sini ada beberapa alternatif desain yang ditentukan, desain satu, desain 2, dan desain 3, di mana desain satu itu kita mengintervensi di kawasan ini, kawasan blue space-nya, sungainya, kemudian memberikan vegetasi. Kemudian desain 2 adalah mengintervensi di blue space, memberikan vegetasi di kawasan di buffer zone, beserta vegetasi di kawasan kayu tangan. Kemudian yang ketiga ini komplit di mana tapi yang dua ini kita hilangkan blue space-nya. Kita hilangkan blue space-nya. Kemudian yang meskipun ini terlalu menghayal ya, nggak mungkin sungai hilang, tapi kita ingin melihat seberapa besar sih pengaruh selain dari vegetasi tetapi dari blue space itu sendiri. Air itu juga bisa menurunkan suhu sehingga sifat itulah yang juga kita teliti. Ini menghilangkan blue space-nya. Kemudian yang desain 3 ini yang kompleks, intervensi di kawasan buffer zone, kemudian sungainya ada, sungainya itu dilebarkan, jadi ada dibendung di beberapa titik yang mulai mengalami penyempitan, kemudian penanaman pohon di sekitar buffer zone dan di kawasan pedestrian. Ini adalah hasilnya didapatkan bahwa desain 3 merupakan desain yang paling efektif dalam menurunkan LST atau land surface temperature dengan suhu rata-rata kalau di sistemnya itu 33, tetapi kalau di desain 3 itu bisa turun ke 29,4 suhu rata-ratanya. Nah, ini hasil ini yang kita lihat bahwa si FD itu memiliki peran dalam menentukan desain yang tepat untuk sebuah urban green space, dan tentunya ini akan terus berlanjut ke penelitian-penelitian lainnya yang lebih luas. Tentunya sebenarnya lokasi ini sudah cukup luas. Kalau disimulasikan ke CFD itu sangat berat sekali, tapi syukurnya kita berhasil mensimulasikan dengan luasan sekitar 8 hektar seperti itu. Kemudian nantinya akan berlanjut ke penelitian-penelitian lain yang sebenarnya tetap masih fokus terhadap simulasi untuk lanjutan dari penelitian ini. Saya rasa ini adalah 3D-nya dari lokasi yang tadi. Ini kalau yang ini bentuk simulasi yang bentuk 3D modeling yang dimasukkan di simulasi, jadi ada perubahan bentuk menjadi lebih sederhana. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Elvis.